Halo, balik lagi di channel video game, di mana kita akan membahas berbagai informasi tentang video game tentunya, sesuai dengan nama channelnya ya. Jadi, nggak mungkin kalian akan menemukan bahasan gosip artis di sini. Oke, jadi di kesempatan kali ini gue mau bahas tentang satu game yang katanya bakal rilis minggu depan, tepatnya pada tanggal 6 September 2023. Nah, buat kalian penggemar game dengan tema luar angkasa, semacam No Man's Sky, kalian bakal kedatangan video game dengan tema yang serupa, tapi studio yang buat nggak main-main nih, yaitu Bethesda. Studio di balik video game The Elder Scrolls Skyrim dan juga Fallout. Kabarnya Bethesda udah meramu game ini selama 25 tahun. Artinya game ini sudah direncanakan sejak tahun 90-an. Mungkin bahkan kalian juga belum lahir gitu kan. Video game yang gua maksud adalah Starfield, di mana kalian bakal mengeksplorasi 1000 planet yang berbeda. Ini gila banget sih, gua nggak tahu butuh berapa jam buat nyelesain story utamanya aja. Buat Assassin's Creed aja gua butuh 2 minggu, karena ya gua sambil kerja gitu kan. Nah, sebelum kalian terlalu hype atau bahkan pesimis, ada baiknya kalian simak video ini sampai habis. Nah, kita bakal ngomongin latar dari Starfield dulu. Jadi, latar Starfield itu ada pada tahun 2330-an, di mana manusia udah bisa berkelana melampaui tata surya kita sendiri. Ya, yang jelas di luar planet Pluto lah ya, udah lebih jauh lagi gitu. Nah, manusia juga udah menetap di planet-planet baru dan hidup sebagai manusia yang melakukan space exploration. Dan sebagai pemain, kita akan diberikan kesempatan untuk bergabung dengan grup yang disebut dengan Constellation, yaitu kelompok penjelajah luar angkasa yang mencari artefak langka di berbagai macam galaksi. Nah, sebenarnya secara prinsip tema game ini mirip banget sama No Man's Sky ya. Cuma bedanya ya mungkin gambarnya lebih bagus, mapnya lebih luas, storyline-nya juga lebih beragam, dan detail-detail lain yang nantinya kita harapkan bisa membuat game ini lebih menonjol. Apalagi kalau misalnya kita udah main No Man's Sky gitu kan. Kalau misalnya sama-sama aja kayaknya ya bosan aja gitu. Lihat harganya yang lumayan mahal. Nah, di awal-awal permainan kalian diberikan kesempatan untuk mengcustomize karakter yang kalian mainkan dan juga menentukan latar belakangnya gitu kan. Nah, ini mirip banget nih sama Cyberpunk 2077, di mana kalian bisa menyesuaikan tampilan karakter utamanya, yaitu CV, bahkan sampai ketampilan jenis kelaminnya. Itu what the fuck moment banget sih. Nah, selain itu di game ini kalian bakal bisa mengeksplorasi 1000 planet, seperti yang gue sebutkan tadi. Dan tiap planet memiliki kota, alam liar, flora, fauna, dan juga landscape yang berbeda-beda. Nah, di planet ini kalian dapat menemukan sumber daya yang diperlukan untuk membuat obat-obatan, makanan, peralatan, sampai senjata. Kalian juga bisa membangun berbagai pos dan mempekerjakan kru yang kalian rekrut untuk mengekstraksi material. Jadi ya kayak semacam tambang luar angkasa lah ya. Dan kalian harus membangun jalur logistik untuk memenuhi kebutuhan di video game tersebut. Ini wajar banget sih kalau butuh waktu 25 tahun. Dan kalau mau rilis game kayak gini di tahun 90-an itu kayaknya nggak akan bisa handle tuh PC ya. Bahkan PlayStation aja gue inget CD itu size-nya sekitar 700 megabyte. Sedangkan game-game sekarang ya udah makan 100 gigabyte sendiri gitu kan. Cukup jauh. Hal menarik lainnya, menurut gue adalah kalian bisa membangun dan memodifikasi pesawat kalian sendiri dan pakai pesawat tersebut di pertempuran dogfight di luar angkasa. Ini keren kayaknya nih. You can even build your own spaceships. On specific subsystems of the ship you target. Dan Bethesda juga mengatakan bahwa mereka memberikan combat experience yang lumayan unik, di mana kita bisa bertempur dalam keadaan zero gravity. Their ship. Nah, selain itu ada bocoran juga di Reddit bahwa di game ini kalian bisa mencopet NPC. Cuma ya dibikin lebih menantang gitu kan. Selain di luar angkasa, kegiatan copet-mencopet juga harus dilakukan dalam keadaan si player ini bergerak dengan waktu yang terbatas. Jadi biar lebih realistis. Cuma gue ya penasaran aja sih, gimana Bethesda bisa
merealisasikan kegiatan copet-mencompet di planet lain gitu kan. Nah, apalagi kalau misalnya dalam keadaan si pemain itu pakai spacesuit. Apa yang mau dicopet juga gue bingung sebenarnya. Nah, anyway, hal-hal lainnya itu cukup standar, seperti game-game RPG modern lah, di mana kalian bisa crafting, bergabung ke berbagai faksi, menyelesaikan misi-misi tertentu, dan lain sebagainya. Nah, cuma sebagai gue pribadi ada kekurangan nih, karena dikonfirm sendiri oleh pentolanya Bethesda, yaitu Todd Howard, Starfield ini nggak akan punya fitur multiplayer, padahal kalau ada nih masif banget kayaknya ya. Maksud gue ya metaverse mana yang bisa bikin 1000 planet dengan environment yang beda-beda. Cuma emang gimana ya, daripada ngasih fitur multiplayer, terus nggak ada pemain, terus menghadapi masalah connection loss lah, atau server nggak kuat, karena emang kayaknya dari segi environment gede banget gitu kan, jadi butuh banyak resource. Jadi mendingan main single player dulu sih, dan lihat apakah memang demand untuk multiplayer tuh ada atau enggak. Kalau misalnya secara cost-benefit analisisnya oke untuk bisa multiplayer, mungkin lain kali Bethesda bisa mencoba untuk membuat game yang similar, tapi multiplayer gitu kan. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan utama. Kira-kira kalian mau beli apa enggak nih? Sebenarnya secara video game konsep ini menarik banget ya. Cuma belajar dari kejadian Cyberpunk 2077. Di mana ya, habis rilis itu chaos banget gitu. Ada yang, gue inget banget, ada yang mukanya rata lah, ada yang mobilnya kotak lah, dan masalah-masalah lainnya gitu, yang sebenarnya konyol banget gitu. Dan dari segi game itu nggak playable. Dan kayaknya kalau gue pribadi, gue bakal nunggu dulu komentar banyak orang sebelum beli. Karena harganya juga lumayan mahal gitu kan. Cuma ya balik lagi ke kalian masing-masing. Bethesda itu beda banget sama CD Projekt Red, di mana Bethesda ini sudah sempat menunda game ini beberapa kali. Yang tadinya mau dirilis tahun 2022, kemudian geser ke paruh pertama 2023, dan akhirnya akan dirilis September tahun 2023, yaitu tahun ini. Dan ini juga udah menandakan bahwa Bethesda udah cukup berhati-hati dalam memutuskan apakah game ini udah cukup playable ketika rilis atau belum. Ya namanya juga game kompleks ya, pasti ada aja bug-nya gitu. Dibandingin sama game-game dulu yang sederhana banget gitu. Kalau misalnya kalian sempat main Nintendo yang cuma 8 bit gitu kan. Game Super Mario itu sederhana banget. NPC-nya juga cuma bolak-balik kiri kanan. Karakternya juga cuma jalan dari kiri ke kanan gitu kan, asal nggak masuk lubang. Terus bisa nembak tembakan api yang muter-muter gitu kan. Dan pokoknya sederhana banget lah kalau dibandingin game modern sekarang yang ada fitur crafting-nya lah, ada currency-nya lah, dan lain sebagainya. Mekaniknya tuh jauh berbeda. Jadi kalau bug-nya mungkin ada lah ya, cuma asal playable menurut gue sih ya nggak terlalu masalah gitu. Cuma ya gimana menurut kalian nih? Kalian mau beli atau enggak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa like videonya dan juga subscribe channelnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao!